Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rika Rahmayani, guru IPA SMP Negeri 4 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan wisata literasi sains untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di sekolah. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 4 Singaraja adalah tempat saya mengabdi sebagai pendidik. SMP Negeri 4 Singaraja merupakan sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar sejak tahun pelajaran 2022-2023 sampai sekarang. Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih relevan, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Salah satu konsep kunci dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilakukan karena pembelajaran ini mengakui bahwa setiap murid adalah pribadi yang unik dengan karakteristik kebutuhan dan kemampuannya yang berbeda-beda, termasuk gaya belajar maupun minatnya yang berbeda-beda pula. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Oleh karena itu, sebagai pendidik, sudah selayaknya kita memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Pembelajaran yang kita rancang seharusnya tidak lagi bersifat satu arah dan seragam, melainkan lebih fleksibel dan bervariasi, sehingga setiap murid dapat terlibat aktif dan merasa tertantang untuk belajar. Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kurikulum Merdeka tidaklah tanpa kendala. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama, penerapan profil pelajar Pancasila yang belum optimal. Yang kedua, belum terfasilitasinya minat dan potensi murid. Yang ketiga, kemampuan literasi murid yang beragam sehingga masih memerlukan bimbingan dari guru. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kejenuhan yang dialami murid dalam proses pembelajaran yang monoton. Berdasarkan situasi dan tantangan yang dihadapi tersebut, saya melakukan asesmen awal pembelajaran dengan menyebarkan angket pemetaan kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, khususnya pada mata pelajaran IPA. Dari proses ini didapatkan bahwa hampir seluruh murid di kelas yang saya ampu menyukai belajar IPA secara kolaboratif dalam kelompok dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media dan sumber belajar mereka. Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar yang diperoleh, saya lanjutkan dengan berkolaborasi dengan guru IPA untuk mendiskusikan objek wisata literasi yang dapat mengeksplorasi ketiga konsep fisika, kimia, dan biologi. Kemudian mengajukan ide perubahan kepada Bapak Kepala Sekolah dan berkolaborasi dengan guru IT untuk merancang platform digital yang memfasilitasi kegiatan wisata literasi tersebut. Wisata literasi sains adalah salah satu strategi menarik yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Wisata literasi sains ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengajak murid berwisata literasi di lingkungan sekolah untuk mengerjakan proyek sains
yang meliputi keterikatan dalam kehangatan 3 konsep sains, yakni fisika, kimia, dan biologi. Lalu, langkah apa saja yang saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi melalui wisata literasi satelit? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke anak-anak, seperti yang udah kita sepakati minggu lalu, hari ini Ibu bakal ngajak kalian belajar IPA di luar kelas. Kita akan melakukan yang namanya wisata literasi sains ya. Oke, semangat ya. Di kelas senang, di taman senang, di mana-mana hatiku senang. Kelas 1,5. Hai Progi, sebaiknya kamu berenang di permukaan air saja. Jika kamu berenang lebih dalam lagi, maka kamu akan kesusahan karena tekanan hidrostatis yang kamu alami semakin besar. Hai Progi, ternyata kamu bisa sakit kepala loh berada di kolam ini karena tingkat keasaman di kolam ini tinggi. Agar kamu tidak sakit kepala lagi, kamu bisa memanggil petugas kebersihan untuk menambahkan soda kue ke dalam kolam ini agar air kolam menjadi netral kembali. Hai Progi, ternyata kamu tidak sendiri loh di kolam ini. Nah, ada beberapa spesies yang dapat menemani kamu. Seperti contohnya ada bunga teratai dan ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini suka sekali memakan bunga teratai. Nah, kamu pun dapat memakan ikan-ikan kecil ini. Hai Bersan sama Nadine. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti program Kali Senja ini? Seru, karena dengan belajar biasa, kita jadi dapat Oh, kira-kira kalau nantinya program ini dikembangkan, spot mana dari sekolah kita yang ingin kalian kunjungi untuk melakukan wisata literasi lagi? Mungkin di taman. Kira-kira di mana? Hai Gina sama Adit. Gimana tanggapan kalian nih setelah mengikuti program Kali Senja ini? Programnya bagus karena dengan program ini saya lebih termotivasi juga belajar IPA karena apa yang dipelajari itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalau misalnya program ini dikembangkan, spot mana atau area mana dari sekolah kita yang bisa kita kunjungi untuk wisata literasi berikutnya? Taman sekolah. Oke. Nanti dari tempatnya yang lebih rindang ya. Nah, saran kalian untuk program ini bagaimana? Mungkin bisa dikembangkan lagi programnya dengan spot-spot yang ada. Kalau materinya gimana? Materinya Oke. Terima kasih Gina sama Adi. Silakan berbincang lagi ya. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan wisata literasi sains untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia.